Halo pemirsa Dokter Indonesia, selamat datang dan berjumpa lagi dengan saya Dr. Reisa Broto Asmoro. Saya senang banget karena hari ini saya kedatangan model favorit saya zaman dulu yang jadi artis. Wah, kalau masih ingat Endita, yuk kita sambut saja yuk, tepuk tangan yang meriah untuk Endita. Halo Mbak, apa kabar? Aku panggilnya Endit ya? Iya. Panggilan Endit. sayang. Panggilan saya Endit. Endit. Ngomong-ngomong nih kan kita mau masuk ke segmen di mana di sini kita biasanya memberikan kesempatan untuk para pemirsa di rumah untuk mengirimkan pertanyaan ke redaksi kami. Oke. Dan kali ini sudah ada yang email nih, boleh bantu dibacakan? Oh, dari alfian_santosa@gmail.com. Dok, anak saya tidak dapat membedakan warna merah dan hijau, namun dia dapat membedakan warna biru dan kuning dengan mudah. Kira-kira mata anak saya kenapa ya, Dok? Apa anak saya mengalami buta warna? Tapi kenapa dia tidak tahu hanya warna merah dan hijau saja? Terima kasih. Oke, buta warna, kasihan ya. Yang namanya buta warna tuh sebenarnya nggak boleh disepelekan. Kenapa nggak boleh disepelekan? Karena dilihatnya jadi nggak enak. Apalagi kalau misalnya kita bekerjaannya tuh nanti berkaitan dengan warna, itu akan sangat fatal gitu. Makanya kalau misalnya kita pengen tahu nih, kita buta warna atau enggak, kita harus tahu dulu gejalanya. Wah, aku tuh nggak tahu kalau itu tuh gejala buta warna loh, Dok. Itu bisa bahaya nggak sih sebenarnya? Ya, kalau misalnya terhadap penglihatan sih kan enggak. Cuma ya anaknya jadi nggak nyaman dong. Jadi kualitas dia melihat warna-warna jadi nggak sesuai dengan yang lain gitu kan. Makanya kita harus mengidentifikasi dan harus tahu nih sebenarnya buta warna yang dialaminya tuh buta warna jenis apa. Karena memang ada yang namanya buta warna total, ada yang namanya buta warna parsial. Oh, ada jenis-jenisnya ya, Ada Dok? jenisnya. Ya? Oh, gitu. Total tuh maksudnya semua warna gitu ya. Tapi kalau parsial ada beberapa warna yang dia bisa, ada yang enggak. Dan ini memang bisa terjadi lebih banyak pada laki-laki dan segala usia bisa terkena. Jadi ini penyakit yang nggak akan tiba-tiba bisa berubah, oh hilang buta warnanya tuh enggak. Oh, tapi bagaimana sih, Dok, prosesnya mata itu bisa menangkap warna? Nah, Iya. penasaran? Penasaran deh. Saya ada animasinya. Nih, saya tunjukin ya. Jadi namanya mata kita, ini kan ada saraf yang berhubungan langsung dengan otak kita. Nah, di bagian belakang dari mata kita, di bagian retinanya, itu terdapat sel-sel untuk menangkap cahaya. Ada sel batang, ada sel kerucut. Di mana kedua sel ini itu punya keakuratan pandangan yang lebih baik terhadap warna, yaitu fotopigmennya untuk membedakan warna-warna. Jadi di sini ada yang warna merah, ada warna hijau, dan ada warna biru. Nah, 3 warna dasar yang bisa diterima oleh mata kita yaitu tadi merah, biru, dan hijau. Nah, selain 3 warna tersebut, itu kombinasi dari ketiga sel-selnya itu untuk membaca. Jadi kayak misalnya kuning gitu ya, itu kombinasi antara sel yang berwarna merah dengan yang berwarna hijau misalnya. Nah, pada orang-orang yang buta warna, dia tuh memiliki keterbatasan atau hilangnya bahkan fungsi dari sel-sel kerucut tersebut. Pada beberapa orang, seluruh fotopigmen yang disebut di dalam ada sel-sel kerucut ini, itu bisa tidak berfungsi sama sekali, sehingga mereka tidak bisa melihat warna apapun. Jadi kalau diibaratkan dia melihat dunia ya hitam putih dan gradasi abu-abu, grayscale gitu. Tapi kalau misalnya yang seperti tadi tuh di email tadi kan dia nanya, kok ada yang anak saya bisa lihat, ada yang enggak. Iya, benar. Nah, berarti buta warnanya punya gambaran yang seperti ini. Di mana si sel kerucutnya itu ada yang masih bisa aktif, ada yang tidak menangkap. Jadi mungkin bagian-bagian sel kerucut yang dia tidak bisa lihat itu yang mengalami kerusakan. Jadi yang kita sebut sebagai buta warna parsial itu tadi. Gitu deh. Gitu. Aduh, menarik sekali ya, Dok, ya ternyata ya. Itu dia. Tapi memang kalau misalnya buta warna parsial, boleh ke sini. Yang namanya buta warna parsial itu ada beberapa jenis sebenarnya. Jadi kalau tadi kan total ini kita bisanya ngelihatnya ya hitam putih atau abu-abu. Nah, kalau parsial kan tergantung sel mana yang rusak nih atau tidak berfungsi dengan optimal. Nah, itu ada macam-macam. Yuk kita lihat gambarnya di sini. Ini kalau pandangan warna untuk orang normal dengan orang yang buta warna parsial itu akan berbeda-beda. Pada orang-orang normal kita ngelihat buah-buahan warnanya begini. Bener nggak nih penonton di studio lihatnya gini? Warnanya jambu ya, warnanya pink kemerahan gitu ya. Stroberi pasti merah gitu. Pada orang-orang yang mengalami deuter anomalia, ini warna yang dilihat adalah seperti ini. Kebanyakan warna apa nih?
kuning. Ya, dia kebanyakan. jadi seperti pada kebanyakan hijau dengan ada sedikit merah. Merahnya masih ada, tapi hijau kuningnya kencang. Pada orang-orang yang protanopia, ini dia dominan warnanya apa nih? Hijau. Jadi dia melihat yang namanya kiwi ya hijau, jeruk ya hijau juga, cuma warnanya gradasinya lebih terang aja gitu. Dia nggak bisa ngelihat jambu yang warnanya merah. Pada protanopia, ini dia bisa melihat warna hijau dan merah yang tampak agak pudar, tapi tetap bisa melihat kuning dan biru dengan jelas. Pada tritanopia, kelihatannya warna apa nih yang dominan? Nah, jadi penderitanya itu tidak mampu membedakan antara warna biru dan kuning karena dia hanya bisa melihat yang baik itu yang warnanya kemerahan dan kehijauan atau pink. Dan perlu diperhatikan bahwa yang namanya buta warna ini bisa diturunkan secara genetik. Oh bisa. Yes. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya pacarnya mengalami buta warna, ya harus bikin perjanjian dulu, nggak apa-apa ya, karena nanti anaknya kemungkinan bisa juga mengalami buta warna. Oh Gitu. Dan pada orang-orang yang mengalami kerusakan pada retina, akhirnya sel-sel kerucutnya tadi juga banyak yang bermasalah, seperti pada orang-orang yang diabetes mellitus atau gangguan kardiovaskular ya, pembuluh darah, atau kerusakan pada otaknya yang membaca. Karena tadi kan dari mata, sarafnya nyambung ke otak. Misalnya ada stroke di bagian yang membaca itu, mengalami gangguan, dia juga bisa mengalami tiba-tiba buta warna gitu, selain faktor genetik. Nah, kira-kira ini sebenarnya metode ini kan digunakan pada pasien yang memang dalam bukunya kecil sebenarnya, dan dia jaraknya 50 cm, dengan posisi yang tepat kita bisa baca di gambaran seperti ini tuh mengeluarkan angka atau huruf apa. Oh gitu. Harus Kalau fokus kira-kira, Endit sendiri, menurut angka apa yang tertera di sini? saya 2 angka, Ya. angka 7 dan angka 3. Oke, kita Gimana, simpan ya. Ya, oke. 7 dan 3. Kira-kira kalau penonton di studio gimana? Berapa? Coba. Kamu namanya tadi siapa? Angkat 1. tangan dulu. Nama saya Febriawan Amanatullah, dipanggil Febri ya? Febri. Oke, Febri. Febri, kira-kira kamu bisa baca nggak ini? Saya cuma bisa baca yang di samping yang angka 7 aja. 7. Iya, Sebelahnya? sebelahnya agak Buram. buram ya. Yang nggak tahu ya. Oke, kalau gitu dia masih bisa baca 7 ya. 7. Saya coba yang kedua. Oke. Tara. Yang ini apa ya kira-kira Febri ya? Tunggu, yang lain diem dulu. 2. 2. Weh, berarti masih bisa membaca angka 2. hebat. Jadi kalau misalnya di sini, ini dia masih bisa angka 2, di sini nggak jelas. Ya. Kenapa? Karena kalau saya tebak, di sini Febri sangat terganggu dengan adanya warna kuning di situ. Bener nggak? Apa kamu bisa melihat warna kuning? Nggak ada. Nggak ada, karena dia ternyata mengalami buta mata parsial warna kuning. Yeay. Ya udah, berarti sudah terdeteksi. Terima kasih banyak ya sudah berpartisipasi. Kok buta warna malah ditepuk tangan ya? Ya sudah lah ya. Tapi nggak apa-apa lah. Berarti kamu mulai sekarang hati-hati. Karena lampu merah bukan cuma merah sama hijau ya. Ada kuningnya juga. Nah, sekarang ini sudah ada kacamata yang didesain khusus untuk orang-orang yang mengalami buta warna. Baik total ataupun parsial. Lebih banyak yang beredar itu adalah buta warna parsial. Jadi nanti kalau beli kacamata, biasanya lensanya diberikan tambahan warna. Supaya kamu bisa melihat seperti orang lain pada umumnya. Oh syukurlah Gitu. sudah ada penemuannya ya. Sudah ada sekarang penemuannya. Tapi ngomong-ngomong, ayo tebak-tebakan cepet-cepetan sama saya ya. Udah siap belum? Oke, kamu juga ikutan ya. Oke. Sebagai penutup nih ya pemirsa ya. Pemirsa di rumah juga harus ikutan. Cepet-cepetan ya, tebak-tebakan sama saya. Warna apa? Warna biru, Warna apa? hijau, Warna apa? kuning, Warna apa? Ini. hitam, Yang orange tuh udah mulai. Warna apa? kuning. Oh, kok orange? Oh, orange. Yeah. Ini apa? Biru, Ini. ungu, pink, Ini. hijau, Oke. kuning, hijau.
biru. Udah mulai bingung. Dan Merah. Merah. Yeay, tepuk tangan. untuk Yeay. Oke, pemirsa di rumah, itu kita udah seru ya pembahasannya ya. Oke, masih banyak informasi yang gak kalah seru lainnya, jadi tetap di Dokter Os Indonesia. Kerontokan rambut lebih dari 100 helai per hari tidaklah normal. Lalu bagaimanakah cara mengatasinya? Simak informasinya sesaat lagi.